Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afifah Kusvita Wulandari, mahasiswa Ilmu Pendidikan Agama Islam, Universitas Pendidikan Indonesia angkatan 2018. Hari ini saya akan mencoba menjelaskan tentang pendidik dalam dunia pendidikan Islam sesuai dengan tafsir dari Quran Surah An-Najm ayat 5 sampai 6 dan Quran Surah Ar-Rahman ayat 1 sampai 4 sebagai tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Tafsir Tarbawi. Stay tune. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, ada baiknya kita harus mengetahui nih, apa sih sebenarnya makna dari pendidik dan pendidikan Islam. Teman-teman, pendidik dalam istilah umum adalah orang yang mendidik. Karena makna tersebut, maka pendidik itu memiliki stigma bahwa pendidiklah yang mempunyai peran yang utama dalam kegiatan pendidikan. Nah, kalau di kehidupan sehari-hari kita biasanya menemukan panggilan-panggilan untuk pendidik itu ada guru, terus itu ada dosen, educator, terus ada lecturer, tutor, dan lain sebagainya. Sebenarnya teman-teman, guru menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dijelaskan bahwa guru adalah pendidik profesional, tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini dalam jalur formal, terus di jalur pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Sedangkan untuk dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utamanya mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pendidik dalam pendidikan Islam memiliki garis besar yang sama dengan pengertian pendidik dalam istilah umum. Tetapi dalam konteks pendidikan Islam, pendidik lebih diperjelas dalam hal konsep dan hal-hal yang harus dikembangkan. Dalam pendidikan Islam, panggilan pendidik biasanya disebut dengan istilah murabbi, mu'alim, mudaris, dan mursyid. Keragaman istilah inilah yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan ruang gerak dan lingkungan di mana ilmu dan keterampilan tersebut diajarkan. Pendidik yang ideal seharusnya mengenal dan menguasai konsep dasar tentang manusia dan alam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Pendidik dalam pendidikan Islam, jika disimpulkan dari penjelasan di atas, adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan seluruh potensi peserta didik, baik potensi afektif, kognitif, maupun psikomotor sesuai dengan nilai ajaran Islam. Nah, teman-teman, sekarang kita akan mengetahui apakah pendidikan Islam itu. Pendidikan Islam menurut Al-Ghazali adalah proses memanusiakan manusia sejak kelahirannya hingga akhir hayatnya melalui berbagai ilmu pengetahuan yang disampaikan dalam bentuk pembelajaran secara bertahap atau berproses, di mana proses tersebut merupakan tanggung jawab dari orang tuanya dan masyarakat menuju pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala hingga menjadi manusia yang sempurna. Dari pendapat beliau, kita mengetahui bahwa pendidikan adalah sebuah proses untuk mendewasakan manusia, baik dari segi fisik, mental, kognitif, empati, dan muara dari proses tersebut bukan hanya terbentuknya kita sebagai manusia ideal yang layak berada di masyarakat, tetapi menjadi hamba dari Allah Subhanahu wa taala yang patuh akan perintah dan larangannya. Nah, teman-teman, sekarang kita akan masuk ke pembahasan dari berbagai tafsiran ayat yang berhubungan tentang pembahasan kita kali ini. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang Quran Surah An-Najm ayat 5 sampai ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Allamu syadidul quwa zumirratin fastawa. Yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai keteguhan, maka Jibril itu menampakkan diri dengan rupa asli, rupa yang bagus dan perkasa. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang mufrodat dari ayat tersebut. Mufrodat yang pertama adalah Allamah, yang mengajarkan, Masyadid, Jibril yang sangat kuat, Al-Quwah, kuat, Zumirrotin mempunyai kekuatan, Fastawa lalu dia cukup sempurna.
Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan asbabun nuzul dari Quran Surah An-Najm ayat 5 sampai ayat 6. Nah, kira-kira kenapa ya Allah menurunkan ayat seperti ini? Asbabun nuzulnya, turunnya ayat ini menjadi jawaban dari pernyataan masyarakat Arab zaman dahulu tentang Rasulullah hanyalah tukang dongeng atau tukang bohong yang hanya menceritakan dongeng orang-orang terdahulu. Maka dijelaskanlah bahwa Rasulullah itu bukan diajari oleh seorang manusia biasa, tetapi diajari langsung oleh Jibril yang memiliki kekuatan yang sangat besar dan kecerdasan yang luar biasa. Hal ini juga dijelaskan dalam riwayat bahwa malaikat Jibril pernah membalikkan perkampungan Nabi Lut alaihi salam dan mengangkat mereka ke langit lalu dijatuhkan lagi ke bumi. Dan dia juga pernah meniup kaum Samud hingga mereka berterbangan, dan apabila ia turun ke bumi hanya membutuhkan waktu yang sekejap dan bisa berubah dalam bentuk apapun. Masya Allah. Teman-teman, sekarang kita akan memasuki tentang pembahasan pendapat para mufasir tentang ayat yang sudah kita bacakan tadi. Menurut penafsiran Al-Azhar, Quran Surah An-Najm ayat 5 sampai ayat 6 itu berisi tentang Rasulullah yang tidak diajari oleh manusia, melainkan oleh Jibril yang memiliki kekuatan dan kecerdasan yang hebat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa dibandingkan oleh manusia yang biasa, yang merupakan makhluk lemah dan tidak bisa mendapatkan ilmu sebanyak yang Rasulullah dapat. Karena Rasulullah diajari langsung oleh Jibril, maka ilmu yang didapatkan tidak dapat diragukan karena Jibril adalah makhluk yang terpercaya perkataannya dan dia tidak mungkin lupa apalagi mengubah tentang apa yang Allah sampaikan kepada Jibril dan untuk disampaikan kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke teman-teman, kali ini kita akan menganalisis bagaimana Quran Surah An-Najm ayat 5 sampai 6 ini bisa menjadi dalil di bahasan pendidik dalam pendidikan Islam. Nah, di dalam ayat tadi Allah menjelaskan bahwa klasifikasi untuk menjadi seorang pendidik itu harus mengadaptasi dari bagaimana sifat Jibril di saat Jibril itu menjadi seorang guru yang diutus bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jika seseorang itu ingin menjadi seorang pendidik, mereka harus memiliki fisik dan psikis yang kuat dan mampu memecahkan masalah, memiliki akal atau pengetahuan yang luas dan cerdas, dan amanah dalam menyampaikan ilmunya kepada para peserta didik. Jika dijelaskan dalam aspek tarbawi, seorang pendidik itu harus cerdas, kuat dalam menghadapi peserta didik dengan berbagai macam karakternya masing-masing, dan konsisten dalam ucapan dan perbuatan. Selain itu, pendidik harus siap menjadi role model bagi peserta didiknya. Baiklah teman-teman, kita sudah sampai ke penjelasan dari dalil yang kedua dari pembahasan kita hari ini, yaitu Quran Surah Ar-Rahman ayat 1 sampai ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Artinya, Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Quran, dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Nah, sekarang kita akan membahas tentang mufradat Al-Quran. Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pemurah. Allama, yang telah mengajarkan Al-Quran. Al-Quran, Al-Quran. Kholaqo, yang telah menciptakan. Al-Insan, manusia. Allamahu, mengajarnya. Al-Bayan, pandai berbicara. Nah, sekarang kita akan membahas tentang asbabun nuzul turunnya Quran Surah Ar-Rahman ayat 1 sampai ayat 4. Dalam tafsir Al-Maraghi menjelaskan bahwa asbabun nuzul surah Ar-Rahman ini adalah seorang kafir Mekah menuduh bahwa Nabi Muhammad SAW diajari oleh seseorang tentang Al-Quran. Nah, surah Ar-Rahman ini menjawab bahwa Allah lah yang Maha Pemurah, yang Maha Rahman, yang mengajari Al-Quran secara langsung kepada Rasulullah. Surah ini diawali dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman, yang berarti dialah yang Maha Pemurah. Kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan ke seluruh makhluknya tanpa ada yang dibedakan atau terkecuali. Semua makhluknya diberi rezeki,
bahkan kepada orang-orang yang inkar. Penyebutan awal dalam Quran Surah Ar-Rahman juga membuat kaum kafir tertarik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan zat yang kejam, melainkan zat yang Maha Rahman, Maha Pemurah, dan kemurahannya itu untuk semua makhluknya tanpa terkecuali. Maka sekarang kita akan membahas tentang tafsiran dari ayat yang telah kita baca tadi. Dalam buku tafsir Al-Quranul Masjid An-Nur, karangan Tengku Muhammad Hasbi Asyidiki dijelaskan bahwa Quran Surah Ar-Rahman ayat 1-4 berisi tentang Allah sebagai subjek pendidikan. Allah adalah pencipta yang mengutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menurunkan Al-Quran kepada umat manusia. Karena manusialah makhluk ciptaannya yang paling sempurna, yang paling pantas, karena dikaruniai akal sehingga mampu untuk mempelajari dan mengamalkan ilmu-ilmu yang di dalam Al-Quran di kehidupan sehari-harinya. Selain itu, di dalam ayat tersebut dijelaskan pula bagaimana sifat maha kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beliau ajarkan dalam mengajarkan Al-Quran secara langsung kepada Rasul. Dalam ayat ini, kata Ar-Rahman tidak dimengerti oleh kaum musyrikin pada saat itu. Dan hal tersebut membuat mereka penasaran terhadap apa sih sebenarnya zat Allah ini, zat Ar-Rahman, dengan harapan mereka akan tergugah hatinya dan mengakui kenikmatan Allah dan mulai beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang saatnya kita menganalisis sebenarnya apa sih kandungan ayat dari Ar-Rahman ayat 1 sampai ayat 4. Nah, di dalam Quran Surah Ar-Rahman ayat 1-4 ini dijelaskan tentang karakteristik yang harus dimiliki seseorang untuk menjadi seorang pendidik. Yang pertama, yaitu seorang pendidik harus mempunyai atau berjiwa pengasih dan penyayang, seperti yang dicontohkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesuai di ayat pertama dari Ar-Rahman, yaitu Ar-Rahman, yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Nah, teman-teman, untuk menjadi seorang pendidik, seseorang itu diharapkan mempunyai sifat penyayang karena ketika ilmu pengetahuan itu disampaikan dengan sifat lemah lembut, penuh kasih sayang, maka ilmu pengetahuan tersebut lebih bisa masuk dan meresapi ke dalam jiwa para peserta. Karakteristik yang kedua adalah berjiwa ikhlas dalam mendidik. Sesuai dengan ayat 1 dan ayat 2 Ar-Rahman 'Allamal Quran. Nah, untuk menjadi seorang pendidik, kita harus memiliki sifat ikhlas dalam menyampaikan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari dan siap untuk disampaikan ke para peserta didik. Karena ketika sudah ada sifat keikhlasan dalam diri seorang pengajar atau seorang pendidik, maka ilmu yang disampaikan itu insya Allah akan lebih berguna jika diamalkan dengan baik oleh peserta didiknya. Karakteristik yang ketiga adalah berilmu. Tentunya ketika kita ingin menjadi seorang pendidik, maka kita harus mempunyai ilmu yang memadai agar kita pantas untuk mengajari berbagai hal yang baru kepada para peserta didik. Nah, hal ini juga sesuai dengan ayat yang kedua, yaitu Allamal Quran, yang mengajarkan Al-Quran. Nah, untuk karakteristik yang keempat adalah senang memberi nasihat sesuai dengan ayat yang ketiga, yaitu khalaqal insan. Dia menciptakan manusia. Nah, di dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah itu menciptakan manusia, yang mana manusia itu memiliki keadaan fisik, mental, rohani maupun sifat-sifat di dalam dirinya itu tentunya berbeda satu sama lainnya. Nah, sebagai seorang pendidik, kita diharapkan memiliki sifat senang memberi nasihat. Nah, sebagai seorang pendidik yang akan menghadapi para peserta didik yang mempunyai keragaman di dirinya masing-masing, kita diharapkan untuk sabar dan selalu mengingatkan mereka karena sesuai dengan hadis Nabi, manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Karakteristik yang terakhir adalah seorang pendidik itu harus menjadi seorang perancang pembelajaran yang handal. Nah, teman-teman, dalam mempersiapkan pembelajaran, seorang pendidik itu harus merencanakannya dengan matang sebagai implementasi nyata bagi keberhasilan guru dalam merancang pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik di keesokan harinya. Itu sesuai dengan ayat keempat, yaitu Allamahul Bayan, mengajarnya
pandai berbicara. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa manusia itu memerlukan ilmu, memerlukan pengetahuan agar mereka bisa berkomunikasi dan bisa bersosialisasi dengan baik di muka masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan pembelajaran yang matang, lalu mulai dari materinya, dari tujuannya, media, hingga evaluasi yang dilakukan oleh seorang pendidik itu sangat amat mempunyai peran yang besar dalam proses manusia atau peserta didik itu melakukan pendewasaan dirinya agar dia layak terjun ke dalam masyarakat di kehidupan sehari-hari. Alhamdulillahirobbilalamin, dengan selesainya pembahasan kita yang membahas tentang tafsiran Quran Surah An-Najm ayat 5 sampai 6 dan Quran Surah Ar-Rahman ayat 1 sampai 4, maka selesailah pembahasan kita dalam membahas pendidik dalam pendidikan Islam. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah posisi pendidik di dalam dunia pendidikan Islam itu memiliki posisi yang sangat sentral dan sangat penting karena peran seorang pendidik sebagai fasilitator dan penyedia materi dan penyedia pengalaman yang harus peserta didik lakukan atau implementasikan demi mengamalkan ilmunya di kehidupan sehari-hari harus kita beri perhatian yang serius dan perhatian yang besar karena semakin tinggi kualitas dari pendidik, maka semakin bagus pula kualitas pendidikan Islam yang kita jalani atau yang kita berikan kepada para peserta didik. Maka dari itu, bagi teman-teman semua yang merupakan calon pendidik di dunia pendidikan Islam, semangat untuk memperbaiki diri dan memantaskan diri agar kelak kita bisa membentuk generasi muda dan generasi penerus bangsa yang selalu menanamkan nilai-nilai Islam di kehidupannya sehari-hari. Sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan dan kekurangan, saya memohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.